Alkisah, pada zaman dahulu di tanah Parayangan, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang baginda raja yang ditemani oleh seorang ratu. Mereka dikaruniai seorang putri yang bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi terkenal dengan kecantikan dan kecerdasannya. Namun ia juga terkenal dengan sifat manjanya. Di suatu pagi, pada saat Dayang Sumbi sedang menenun, ia merasa tak enak badan. Selanjutnya, secara tidak sengaja, ia seringkali menjatuhkan pintalan benangnya ke lantai berkali-kali. Ya Tuhan, pintalan benang itu lagi-lagi terjatuh. Aku berjanji, siapapun orangnya, apabila yang membawakan pintalan benang jatuh itu kepada aku, kalau ia seorang laki, maka akan kujadikan ia sebagai suamiku. Apabila ia seorang perempuan, maka aku menjadikan ia sebagai saudaraku. Beberapa saat setelah kata-kata tersebut digelarkan, tiba-tiba datanglah seekor anjing yang sakti bernama Tumang. Apakah ini milikmu, Tuan Putri? Kenapa malah kau yang membawakan pintalan benang jatuh ini kepadaku? Artinya, suka tidak suka, aku harus menjalankan janji untuk anjing ini menjadi suamiku. Akhirnya, Dayang Sumbi dan seekor anjing yang bernama Tumang hidup berbahagia dalam menjalin rumah tangga. Dalam rumah tangga mereka, Dayang Sumbi dan Tumang dikaruniai seorang anak laki-laki yang gagah dan tampan. Anak tersebut tumbuh dan berkembang layaknya seperti anak laki-laki pada umumnya. Anak laki-laki ini dinamakan Sang Kuryang. Dalam perjalanan perkembangan pertumbuhan Sang Kuryang, keseharian Sang Kuryang selalu ditemani oleh Tumang yang selama ini ia ketahui hanyalah seekor anjing yang sayang setia menemaninya, bukanlah sebagai ayah kandungnya. Dalam perjalanan waktu yang senantiasa bergulir, Sang Kuryang berkembang dan tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan, rupawan, dan gagah. Pada suatu ketika, Dayang Sumbi memanggil putranya Sang Kuryang. Anandaku Sang Kuryang. Iya, Ibu. Ibu saat ini ingin memakan daging nelangan. Pergilah ke hutan sekarang untuk berburu rusa dan ajaklah si Tumang bersama dirimu. Baik, Ibu. Tumang, marilah ikut bersamaku. Setibanya Sang Kuryang di tengah hutan, Di mana aku bisa mendapatkan daging menjangan yang besar? Aku tidak akan pulang sebelum mendapatkan hasil buruanku. Jika aku tak kunjung dapatkan, maka dengan sangat terpaksa akan kupejamkan panah ini ke tubuh milik Tumang. lalu Sang Kuryang mengarahkan anak panahnya ke tubuh si Tumang. Tumang, lihat itu. Dan benar saja, ia telah melakukannya. Tumang pun terkena anak panah Sang Kuryang dan tak lama kemudian Tumang pun sekarat dan mati. Begitu Sang Kuryang tiba di rumah, ia langsung menyerahkan daging Tumang kepada ibunya. Ibu, ini adalah daging menjangan hasil buruanku. Terima kasih anakku, kau sangat pintar sekali untuk berburu daging menjangan ini. Beberapa saat setelah makan selesai, Dayang Sumbi teringat akan si Tumang. Kemana si Tumang? Kenapa ibu belum pulang juga? Sang Kuryang, apa kau tahu di mana si Tumang? Maafkan aku, Ibu. Daging yang Ibu makan bukanlah daging menjangan, melainkan milik si Tumang. Apa kau bilang? Jadi daging yang kau sajikan untuk ibu itu daging si Tumang? Benar sekali. Dasar anak mata diri, pergi dari rumah ini! Dayang Sumbi begitu marah mendengar cerita tersebut. Dengan tidak sengaja disertai amarah yang mengguncang, Dayang Sumbi memukul kepala Sang Kuryang dengan benda peralatan dapur yang dipegang. Sang Kuryang terluka cukup parah di bagian kepala. Maafkan aku, Ibu. Baiklah, aku akan pergi dari sini. Beberapa tahun berlalu, Sang Kuryang yang telah mengembara ke seluruh negeri dan memutuskan untuk kembali ke rumahnya.
Sesampainya di rumah, Sang Kuryang sangat heran melihat banyak perubahan yang terjadi pada kampungnya. Kemudian bertemu kembali dengan ibunya. Namun keduanya tidak saling mengenal. Maukah kau kulamar untuk menjadi istriku? Baiklah, aku bersedia untuk menjadi istrimu. Sang Kuryang meminta tolong untuk merapihkan ikat kepalanya, dan Dayang Sumbi pun menuruti kemauannya. Dayang Sumbi kaget melihat kepala Sang Kuryang terdapat bekas luka yang amat jelas di kepalanya. Wahai anak muda, mengapa di kepalamu itu terdapat bekas luka? Apa itu? Bekas luka di kepalaku ini dulu aku pernah dipukul oleh ibuku karena telah membunuh anjing kesayangannya. Ya Tuhan, ternyata dia adalah anakku Sang Kuryang. Dayang Sumbi semakin bertambah bimbang. Bagaimana ini? Aku tidak mungkin melihatnya sendiri. Aku harus mencari cara untuk melakukan perintah ini. Kuryang, aku ingin mengatakan yang sesungguhnya bahwa kau adalah anakku dan kau adalah putraku. Aku yang pernah memukulmu hingga membekas luka seperti itu. Kau bohong, kau hanya tidak mencintaiku bukan? Makanya kau mengarang cerita yang tidak agar pernikahan kita gagal. Apa yang diceritakan adalah kebenaran bahwa kau adalah anakku, Nak. Setelah panjang lebar Dayang Sumbi menjelaskan mengenai dirinya adalah putranya, namun Sang Kuryang tetap tidak mau mendengarkan dan bersikeras ingin menikahi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi berpikir keras untuk menemukan cara agar pernikahannya dengan putranya gagal. Sang Kuryang, apa kau bersikeras untuk mempersuntingku? Tentu, tekadku sudah bulat. Baiklah, aku bersedia untuk menjadi istrimu, namun dengan beberapa syarat. Saat apa yang kau ajukan? Aku ingin kau membuat sebuah bendungan dan sebuah perahu untukku. Syarat tersebut bisa kau penuhi sebelum fajar tiba. Lalu Sang Kuryang pun pergi. Kemudian ia mengerahkan segala kesaktiannya dan memanggil jin-jin untuk membuat sebuah bendungan perahu untuknya. Ketika pekerjaan Sang Kuryang tengah berlangsung, Dayang Sumbi menggunakan tipu muslihat, yakni dengan membangunkan ibu-ibu untuk menumbuk padi pertanda fajar telah tiba. Sang Kuryang berhenti melakukan pekerjaannya, dan jin-jin pun lari terbirit-birit dan mengira fajar telah tiba. Sang Kuryang menyadari bahwa ini hanya tipu muslihat dari Dayang Sumbi, dan Sang Kuryang pun marah besar. Berani-beraninya kau mempermainkanku. Lalu ia merusak bendungan yang setengah jadi ia buat bersama jin-jin. Karena amarah yang tidak tersalurkan, Sang Kuryang pun menendang perahu tersebut dan jatuh dalam keadaan terbalik. Perahu itu membentuk sebuah gunung Tangkuban Perahu.